dari Prodi PPKN semester 5 kelas E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang maksud saya dengan mata kuliah statistik dasar. Yang pertama itu dari bab 1 tentang statistik dan statistika. Adapun pengertian dari statistik dan statistika itu, statistik adalah penggunaan data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam bentuk tabel. Nah, sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, penyajian, analisis, interpretasi untuk membuat kesimpulan. Nah, yang kedua, ruang lingkup dan pentingnya statistika. Yang pertama itu statistika deskriptif. Nah, yang kedua probabilitas. Yang ketiga teori keputusan secara statistik. Yang terakhir statistik inferensi. Nah, yang ketiga itu data. Data di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu data kuantitatif. Nah, yang kedua itu data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu yaitu yang berbentuk angka. Nah, sedangkan data kualitatif itu skala bentuk numerik. Nah, yang keempat itu istilah-istilah dalam statistik. Yang pertama karakteristik. Nah, yang kedua variabel. Yang ketiga populasi. Yang keempat tabel. Yang kelima sensus. Yang keenam sampling. Yang ketujuh barometer. Yang terakhir statistik. Nah, itu metodologi statistik. Adapun metodologi statistik itu yang pertama mengidentifikasi persoalan. Nah, yang kedua itu mengumpulkan data-data yang ada. Yang ketiga itu mengumpulkan data asli yang baru. Nah, yang keempat itu klasifikasi data. Yang kelima penyajian data. Enam itu analisis dan penarikan kesimpulan. Nah, yang terakhir itu hubungan statistika dan penelitian. Adapun hubungan statistika dan penelitian itu yang pertama itu jenis penelitian yang berdasarkan hasil. Nah, yang kedua itu jenis penelitian berdasarkan metode. Yang ketiga jenis penelitian berdasarkan tingkat eksperimentif. Nah, yang terakhir itu jenis penelitian jenis data. Nah, baik, bab kedua itu data, populasi, dan teknik sampling. Yang pertama itu populasi dan teknik sampling. Populasi yaitu sering disebut universal atau keseluruhan objek yang dimiliki yang akan cirinya dibuka atau sementara. Nah, yang kedua itu sampel. Sampel itu yaitu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, yang ketiga itu teknik sampling. Nah, yang kedua itu teknik pengumpulan data. Di sini ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dengan metode wawancara atau interview. Yang kedua itu kuesioner atau angket. Nah, yang ketiga itu observasi atau pengamatan. Yang keempat itu tes dan skala objektif. Dan yang kelima itu metode proyektif. Nah, yang ke C penyajian data. Pertama itu penyajian data dengan tabel. Nah, yang kedua itu penyajian data dengan grafik atau diagram. Nah, selanjutnya bab 3 itu ukuran statistik. Adapun pengertian distribusi frekuensi data itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama itu distribusi frekuensi dan tunggal, data tunggal. Nah, yang kedua itu distribusi frekuensi data kelompok. Nah, yang ketiga itu tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, yang keempat itu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, yang kedua itu ukuran pemusatan. Pertama itu mean atau rata-rata. Nah, yang kedua itu mean data tunggal. Yang ketiga itu mean data kelompok. Yang ketiga itu ukuran letak. Ukuran letak ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Nah, yang kedua itu ukuran penyebab. Yang pertama itu jangkauan. Nah, yang kedua itu simpangan atau rata-rata. Nah, yang ketiga itu modus dan juga yang modus atau nilai yang sering muncul atau
Office. Versi pertama SL dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows menyusul pada November 1987. Yang kedua itu statistik deskriptif, yaitu statistik deskriptif adalah istilah untuk mengabarkan pengelolaan data dari segi ukuran, pemusatan, letak, dan penyebaran. Yang ketiga itu pengantaran pengujian hipotesis, yaitu uji korelasi atau Pearson memiliki banyak bentuk, terdapat korelasi sederhana dan korelasi ganda. Nah, bab terakhir itu aplikasi SPS. Nah, yang pertama itu pengenalan SPS, bagaimana kita pernah lakukan kemarin. Nah, yang kedua itu penyajian data. Nah, yang ketiga itu analisis deskriptif. Nah, yang keempat itu analisis persyaratan. Nah, yang terakhir itu analisis korelasi. Nah, di dalam analisis korelasi ini terdapat uji hubungan. Pertama itu uji korelasi atau biasa disebut uji R. Nah, yang kedua itu uji regresi linear. Nah, yang ke F itu analisis perbedaan atau biasa disebut uji perbedaan atau uji T. Di dalam uji perbedaan atau uji T itu dibagi menjadi dua, yaitu uji Southern, yang kedua uji ANOVA. Dalam uji ANOVA itu terdapat tiga uji lagi. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua itu uji homogenitas, dan yang terakhir itu uji linearitas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.